Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila banget. Berita ini tidak disukai warga Konoha. Berita ini akan mengiris-iris hati warga Konoha. Berita ini bikin warga Konoha kejang-kejang kalau nonton berjamaah gitu ya. Jadi warga Konoha itu tidak suka dengan berita ini. Ini berita yang sangat mengerikan, di mana Menteri Intelijen Iran sudah modiar guys, sudah meninggal, sudah tewas, sudah koit guys. Wow, gila, luar biasa. Beberapa hari ini ada banyak pejabat Iran yang tewas guys. Wow, luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa begitu mudahnya gitu? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, ibarat pertandingan sepak bola antara Iran versus Amerika dan Israel ini, skornya itu 10-0 guys ya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya, saya tidak berpihak pada Israel ya. Saya ngomong apa adanya gitu ya. Kalau saya perhatikan itu, sampai sekarang nggak ada satupun jenderal daripada Israel yang meninggal, nggak ada tuh. Kemudian jenderal Amerika meninggal, nggak ada. Ya, lalu pejabat Iran itu sudah banyak banget yang meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa tidak berimbang gitu, jomplang banget gitu ya? Cuman di Konoha, Iran itu menang guys ya. Di media-media Konoha, Iran menang. Ya, di video AI, Iran menang. Tapi warga Konoha ya mempercayai video AI ya. Saya yakin ada juga yang tahu bahwa itu video AI, tapi karena mereka ya ada bias, seperti ada istilah tuh ya, dalam psikologi biasa disebut dengan bias konfirmasi ya. Karena mereka berpihak pada agama tertentu gitu ya, sehingga mereka menganggap bahwa itu kebenaran walaupun itu video AI. Bahkan sampai di react guys ya. Jadi di Konoha itu konten kreator itu mereact video-video AI. Astaga. Harusnya konten kreator itu kan bijak ya. Dicari tahu dulu apakah ini video AI itu tidak. Harusnya ada kesempatan seperti itu ya. Namun ketika ketahuan videonya AI atau video hoax, ya kontennya biasanya akan dihapus tuh tanpa minta maaf. Harusnya minta maaf. Ya, jadi kalau prediksi saya salah, saya akan minta maaf. Saya memprediksi Mojaba Hamne itu sudah mutiara, sudah meninggal. Jadi kalau dia nanti muncul ya, tiba-tiba muncul ya, walaupun media-media di luar negeri, ya media-media yang ada di Eropa, ya Amerika dan sebagainya, 80% mengatakan Mojaba Khamenei sudah mutiara. Kalaupun dia bangkit dari kubur gitu ya, saya pastikan saya akan minta maaf ya. Di video sebelumnya, beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu gitu ya, saya memprediksi Ayatollah Khamenei itu akan diperlakukan seperti Maduro. Benar kan? Cuma bedanya Maduro itu masih hidup, Ayatollah Khamenei enggak. Dulu saya sudah memprediksi itu guys, tapi ya di kolom komentar saya dikata-katain, sok tahu lu ya, tahu apalah tentang geopolitik. Ngaji dulu sana gitu ya. Saya tuh sering dikata-katain seperti itu guys ya. Ngaji dulu sana gitu ya. Padahal saya kan bukan muslim. Saya disuruh ngaji guys ya. Jadi gini guys ya, bicara tentang geopolitik itu ya, kita nggak boleh mengsangkut pautkan dengan agama, dengan seiman, dengan firasat gitu ya. Nggak bisa guys. Jadi sementara kalau saya perhatikan di Konoha itu, masyarakat Konoha dan konten kreator di Konoha itu nggak semuanya tapi ya, biasanya mereka itu menggunakan firasat ya. Menurut firasat saya gitu ya, udah kayak dukun gitu ya. Menurut firasat saya bahwa Mojaba Khamenei itu masih hidup. Bukan firasat berdasarkan data guys ya. Ya kemudian ada yang mengatakan bahwa menurut firasat saya bahwa Ayatollah Khamenei sekarang masih hidup ya, masih bersembunyi di bunker. Ya, Ayatollah Khamenei sekarang itu nggak mungkin meninggal. Dia cuma ngeprank Amerika, ngeprank Israel, ngeprank seluruh dunia. Ada banyak itu yang percaya seperti itu guys, tanpa kita sadari ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa begitu mudahnya Israel dan Amerika menemukan tempat persembunyian daripada Menteri Intelijen guys? Bayangkan, Menteri Intelijen sekalipun bisa meninggal guys, bisa koit gitu.
Siapa menteri yang saya maksud? Menteri yang saya maksud itu bernama Ismail. Bukan Jenderal Ismail yang meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Bukan itu ya. Ini beda lagi. Ini Ismail yang bersorban. Saya juga baru tahu ya. Ternyata di Iran itu ada menteri intelijen ya. Sangat-sangat aneh ya ada menteri intelijen. Kemudian pakai sorban gitu ya. Nggak masalah pakai sorban. Tapi kan kalau dia pakai sorban berarti dia pemuka agama. Kok bisa ya menteri intelijen itu pemuka agama? Harusnya kan intelijen itu ya kalau nggak mantan militer ya kemudian kaum intelektual ya aktivis dan lain sebagainya ya itu bagian daripada intelijen ya. Kemudian para pemikir ya penemu ya ilmuwan dan sebagainya. Tapi kok ini pemuka agama? Ya sah-sah aja ya sah-sah aja gitu ya. Nggak jadi masalah. Tapi kan permasalahannya pemuka agama itu kan berpikirnya mohon maaf ya nggak semuanya tapi ya biasanya berpikirnya itu hitam putih dan tidak rasional karena pemuka agama itu bicara dalil-dalil ayat-ayat sementara ayat-ayat dan dalil-dalil itu kan tidak terbukti secara ilmiah itu artinya akan sangat aneh sekali gitu ya kalau menteri intelijen itu adalah seorang pemuka agama sangat aneh sekali gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena menteri intelijen itu harusnya kan pemikir ya. Sementara pemuka agama itu kan, mohon maaf, nggak semua ya tapi ya. Rata-rata berpikirnya itu hitam putih. Artinya gini, mereka biasanya mengucapkan dengan kalimat insya Allah gitu ya. Jadi kalau Tuhan berkehendak maka Iran akan menang. Bayangkan kalau ada pemuka agama dan juga menjabat sebagai menteri intelijen mengatakan seperti itu. Insya Allah kita akan menang. Insya Allah Iran akan baik-baik saja. Insya Allah Ayatollah Khamenei akan aman di bunker. Guys, dalam dunia intelijen itu nggak ada istilah insya Allah. Nggak ada. Harus pasti. Jadi pejabat di Konoha juga kan sering menggunakan seperti itu kan. Insya Allah. Bukan berarti saya melarang menggunakan insya Allah. Saya nggak melarang. Tapi kan kalau misalnya pejabat di Konoha mengatakan insya Allah saya akan menciptakan lapangan kerja 1 juta gitu. Nah, kalau misalnya mengatakan apakah ini salah atau tidak? Salah. Salahnya di mana? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Kalau dia mengatakan insya Allah, ya, sekali lagi saya katakan, kalau dia mengatakan insya Allah saya akan menciptakan lapangan kerja 1 juta, maka itu tidak pasti guys. Nggak pasti. Ya, sementara masyarakat butuh kepastian. Kalau kita misalnya nih tuntut dia gitu ya, misalnya dia sudah menjabat gitu ya, kita tuntut, mana lapangan kerja 1 juta kemarin yang lu janjiin waktu kampanye? Pasti banyak ngomong gini, kemarin kan gue janjinya insya Allah. Ya kalau Tuhan gak berkehendak gimana? Masa harus dipaksa? Jadi itu topeng mereka guys. Topeng daripada pejabat itu insya Allah. Kalau Tuhan berkehendak. Untuk menutupi kemalasan mereka. Untuk menutupi kebodohan mereka. Awalnya pejabat itu gak niat menciptakan lapangan kerja 1 juta. Lalu dia menggunakan kalimat insya Allah. Untuk menutupi gitu ya, sebagai topeng gitu ya, sebagai bumper gitu ya. Suatu saat ditanya, ya bisa mengelak gitu kan, gue ngomong insya Allah. Ya lu aja yang bego gitu ya. Ya. Jadi pejabat berpikir seperti itu guys, di Konoha maksudnya. Rata-rata pejabat seperti itu. Itulah alasannya saya mengatakan bahwa kita harus jadi negara sekuler. Konoha itu harus negara sekuler. Supaya apa? Supaya jangan ada pejabat yang mengucapkan kata insya Allah. Di Amerika nggak ada istilah insya Allah. Di Inggris nggak ada istilah insya Allah. Di negara maju nggak ada istilah insya Allah. Nggak ada. Harus pasti. Jadi itulah alasannya kenapa ya kalau saya perhatikan ya seperti yang terjadi di Iran ini, menteri intelijen tapi pemuka agama bersorban biasa akan mengucapkan kalimat insya Allah. Intelijen itu nggak mengenal insya Allah. Lalu kenapa Amerika itu lebih unggul di Iran gitu ya? Kenapa Israel itu lebih unggul? Apa alasannya? Ya karena intelijen. Jadi yang bermain di sini intelijen guys. Jadi
garda terdepan itu yang nggak kelihatan itu intelijen, guys. Perang antara Amerika versus Iran ini, kalau intelijennya tidak bisa diandalkan, maka akan selesai. Selesai, guys. Bahkan Amerika sekalipun bisa selesai. Kalau intelijennya tidak cerdas, tidak cakep di lapangan, ya, tidak bisa mengelola data gitu ya, tidak bisa mencium kebohongan. Jadi intelijen itu biasanya sangat pintar mencium kebohongan. Dia nyari informasi itu harus berpikir gitu, oh apakah ini benar atau tidak informasinya. Jadi yang bekerja itu sebenarnya di Iran itu adalah intelijen. Ya bayangkan ya, misalnya nih ada menteri intelijen. Ya kalau misalnya nih ya Amerika misalnya buta, nggak tahu di mana menteri intelijennya, ya kemudian nggak tahu di mana Ali Larijani, nggak tahu di mana Mojaba, tahu di mana pejabat-pejabat Iran, lalu asal dibombardir, apakah itu bermasalah? Bermasalah, akan kehabisan amunisi gitu. Kemudian akan dimarahi oleh rakyat Iran itu sendiri gitu. Amerika akan dicap orang yang sangat kejam. Lalu yang bermain itu apa? Intelijen daripada Amerika, ya. Mereka bermain di Iran, kemudian intelijen Israel mereka bermain di Iran gitu ya. Mereka bertukar informasi, mengolah data, ya, menggunakan kecerdasan, ya, ketangkasan. Nggak ada kalimat insya Allah, ya. Kalau misalnya ada mata-mata Amerika atau mata-mata Israel mengatakan insya Allah, ya, insya Allah ini titik perkumpulan pejabat-pejabat Iran. Enggak, mereka itu langsung dipecat, guys. Hari itu juga dipecat. Karena mereka nggak butuh kata insya Allah. Bukan mereka benci agama, enggak. Mereka nggak benci agama, tapi pada faktanya seperti itu, guys, tanpa kita sadari ya. Cuman ini susah diterima di Konoha. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur mabuk agama gitu. Kita tidak bisa berpikir rasional. Ya, dalam perang itu nggak boleh bawa insya Allah, ya. Perang itu seperti main catur gitu. Ya, main catur itu nggak boleh insya Allah rajanya akan mati. Nggak ada. Harus ada strateginya, ya, langkah-langkahnya. Kalau kita mainkan ratu ke sini, mainkan pion ke sini, kuda ke sini, segala macam ke sini, ya ada langkahnya. Dihitung, diukur gitu. Nggak ada kata insya Allah, oh, ya, akan menang. Nggak ada seperti itu ya. Jadi itu penyebabnya kenapa pejabat Iran banyak yang modiar gitu ya. Jadi menurut saya, saran saya ya bagi warga Konoha, berhentilah gitu ya dibodoh-bodohi oleh pejabat Iran gitu. Berhentilah, guys. Karena sekali mereka berbohong, maka mereka akan tetap berbohong, dan berbohong. Kenapa kita dimanfaatkan? Karena baru-baru ini kalau saya perhatikan, dubes daripada Iran itu sudah mulai merapat ke Yusuf Kala. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari dukungan gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya Pak Yusuf Kala itu mempengaruhi Pak Prabowo, ya kemudian misalnya ya Konoha itu terlibat dengan Iran gitu ya, mengirimkan pasukan dan lain sebagainya, selesai kita, guys. Selesainya di mana? Dolar akan ditekan. Ya, dolar akan dinaikkan sampai 1 juta per US dollar gitu ya. Per dolar gitu. Selesai kita. Bangkrut kita. Ya, jadi kita harus berpikir rasional gitu ya. Jangan ya misalnya pejabat Iran itu memberikan berita bohong, kita telan bulat-bulat gitu ya. Mentang-mentang warga Konoha itu adalah masyarakat yang paling mudah kena hoax, kita terima bulat-bulat gitu ya. Kita telan bulat-bulat. Ya, tolonglah ya. Please ya yang nonton video ini ya. Sebelum ada informasi datang gitu ya, kita olah dulu informasinya, apakah ini benar atau tidak gitu, apakah ini hoax atau tidak gitu ya. Sekarang kan sudah menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi untuk menanyakan apakah videonya AI atau tidak. Di TikTok sekarang udah ada, guys ya. Ya, ada fitur yang mendeteksi apakah video itu AI atau tidak. TikTok sudah menggunakan, guys ya. Nanti silahkan cek ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sebenarnya, guys, kalau pejabat-pejabat Iran itu jujur, waras, harusnya mereka sudah menyerah. Cuman permasalahannya mereka itu nggak menyerah karena apa? Karena mereka itu berpikir ya, kalau saya nanti menyerah maka saya akan dihukum ya, muka saya taruh di mana ya. Kemudian yang paling berpengaruh itu karena mereka cinta jabatan. Bahkan dubes yang ada di Konoha, dubes Iran yang ada di Konoha itu ya sangat membela mati-matian Iran dan yang ngata-ngatain Amerika gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena dia cinta dengan jabatannya gitu ya. Dia nggak mau pengangguran gitu. Kalau Iran selesai maka dia akan pengangguran. Dubes Iran akan pengangguran.
nggak akan dapat kerjaan lagi. Jadi pejabat yang terlalu cinta dengan jabatannya, maka ya dia akan mengorbankan rakyat, mengorbankan semuanya gitu ya. Jadi yang dipengen oleh pejabat Iran itu adalah Amerika memborbardir semuanya kota Teheran gitu, pusat kota Iran gitu. Ya, sehingga banyak orang korban gitu. Ya mirip-mirip seperti pejabat Hama lah gitu ya. Mereka akan bersembunyi nanti di balik ketiak masyarakatnya gitu. Ya, ini pecundang sekali. Ini bukan mentality orang Persia. Saya melihat di sini nggak ada lagi mental daripada Persia. Ini mental pecundang menurut saya pribadi. Ya ibarat main sepak bola itu skornya sudah banyak yang kebobolan guys. Satu pun tentara Israel nggak ada yang meninggal gitu. Cuman di Konoha ya, warga Konoha itu masih banyak yang percaya, terutama oh, Hussein Donasi CS ya. Jadi Hussein Donasi ini kalau saya perhatikan tuh ya paling cepet gitu ya, paling cepet membalikkan fakta gitu ya, tanpa cross check gitu ya. Menurut firasat saya ya, Gajah Hussein sering mengatakan seperti itu ya. Menurut firasat saya bahwa pemimpin Israel itu sudah modiar gitu. Padahal pada faktanya enggak kan. Kalau dia ketahuan bohong, maka videonya akan dihapus. Ya gitu-gitu terus ya, nggak ada kejujuran gitu. Harus jujur dong ya. Ya, harus jujur, harus gentleman gitu ya. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Kapan kita jadi negara maju coba? Ya kalau masyarakat kita tuh sering bohong ya, kemudian banyak mengkonsumsi hoax ya, kasihan ya. Kasihan. Kita harus membongkar fakta yang sebenarnya. Saya tidak berpihak pada Israel di sini, saya tidak berpihak pada Amerika ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Justru kalau saya perhatikan media-media yang dari Iran itu banyak bohongnya. 95% bohong gitu. Ya, mereka menang di AI guys ya. Di dunia AI mereka menang gitu. Kacau emangnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.